Eh, ente kalau bahas kitab-kitab Aswaja, kitab Syafi'iyah, jangan sok lah Pak. Kalau ndak ngerti, ndak paham, ndak usah Anda menjelaskan. Ma'un nahri, air yang ada di sungai itu suci. Wa ma'ul bi'ri, air di sumur itu suci. Wa ma'ul aini, air yang keluar dari air mata air itu suci. Wa ma'ul salji, air salju itu suci. Wa ma'ul barodi, air yang dingin itu suci. Wal kulatani, sebut wal kulatani fi dimashqi ya samanu artolin atat ba'damiyah. Ini kalau di situ samanu artolin 8 ritel setelah 100. Ini 108. Ini lebih banyak lagi nih, khamsu ritel. Ini 500. Ini lebih banyak lagi nih. Jadi ini adalah ada perbedaan pendapat masalah ukuran kulah. Nanti insya Allah kita dekatkan. Itu saja dulu yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak Mamat Rohimat atau nama FB-nya adalah Pekebun Milenial. Beliau adalah murid Zulkarnain M. Sunusi. Katanya orang ini dulunya Aswaja, tapi karena terpengaruh, terinspirasi dari Zulkarnain M. Sunusi yang merupakan alumni Dhamma-Yaman, kemudian pindah ke Madinah. Akhirnya ditinggalkanlah Aswaja menuju Wahabi katanya. Dia menandai orang-orang Aswaja ketika menjelaskan kitab-kitab Aswaja, menjelaskan matan takrib. Kalau sarahnya itu adalah Fathul Qarib, kemudian menjadi hasyiahnya Bajuri. Ada yang tausih lagi ya. Ini menjelaskan matannya. Ketika menjelaskan kitabut Thaharati, al-miyahul lati yajusu at-tathiru biha sab'u miyahin, ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul barodi. Kata Pak Ustadz ini, wa ma'ul barodi, air yang ketujuh dari macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ma'ul barod. Apa ma'ul barod kata Pak Ustadz ini? Adalah air dingin. Aduh Pak, mana dingin dengan di depannya itu, ma'us salji itu. Jadi ma'us salji, air salju. Dingin ini Pak. Ma'ul barodi, air dingin lagi. Terus kalau air hangat tidak suci ya? Tidak mensucikan ya? Astagfirullah. Kalau ndak paham jangan so ente sesumbar bahwa sudah menguasai semua ilmu aswaja. Kenyataannya membahas takrib saja, matan takrib saja. Ente gini, ini bab awal loh kita butuh heroti. Ente diajak debat live oleh santri saya yang masih bocil untuk membahas apa yang Anda baca dalam kitab takrib ini. Ente banyak alasan ngeles ndak mau. Ya sudah, sekarang santri saya sudah kembali pulang ke pondok pesantrennya. Itu ya Pak. Bukan ma'ul barot ini bukan bermakna air dingin Pak. Cari Anda sendiri di sarah-sarahnya atau hasyiahnya. Apa makna ma'ul barot itu Pak? Air dingin. Terus kalau hangat tak suci atau tidak mensucikan. Nah, terus ke bawah, di bawah Anda menjelaskan bahwa kalau di kitab takribnya adalah 500 liter. Sehingga berbeda kata Anda dengan penjelasan yang ada di kitab Sofwatus Zubat itu. Berbeda apa Anda? Yang berbeda itu pikiranmu, Pak. Sudah jelas bahwa ini ritel mana, ini ritel mana, ini ritel mana. Kalau ritel Baghdad, sebagaimana yang ente baca di kitab takrib itu, Pak, Homsu mi'ati ritlin, itu 500 ritel. Tapi kalau bukan Baghdad, yang ente baca itu adalah Ramallah, berapa? Kemudian kalau di Dimashq atau Damaskus berapa? Itu beda negara, bro. Bukan berbeda. Ya, bukan ini lebih sedikit. Iya, karena berbeda negaranya. Kalau di Ramallah ukuran retailnya berapa dirham? Kalau di Damaskus ukurannya berapa dirham?
Kalau di Baghdad yang dibaca di takrib Anda itu Pak 500 ritel itu tapi bil Baghdadi. Itu ukuran kota Baghdad atau Irak Pak ya. Ini masih kita Tauharo ente gitu. Mana sesumber Anda yang mengatakan bahwa Anda menguasai semua ilmu aswaja? Bahas kitab tipis saja, matanya saja, bukan sarahnya. Ente sudah kocar kacir, Pak. Bab awal lagi. Oke bro, silahkan lihat di Hasyiah Bajuri juz pertama di awal-awal ya, Kitabut Thaharah. Hasyiah Bajuri ini merupakan hasyiah dari Fathul Qorib. Fathul Qorib ini merupakan syarah dari matan takrib yang Anda jelaskan itu. Lihat pada kalimat qauluhu khamsu mi'ati ritlin baghdadiyin itu, Pak. Apa maksudnya? Jadi tidak ada pertentangan antara yang dijelaskan di dalam kitab Safwatus Subat itu atau yang kita kenal dengan matan Zubat dengan yang dijelaskan oleh Abi Suja dalam kitabnya matan takrib itu, Pak. Tidak ada. Jadi kalau di Romallah berapa ritelnya itu, berapa dirham? Kalau di Dimashqi atau Damaskus berapa? Kalau Baghdad berapa, Pak? Paham nggak situ? Silahkan baca sendiri ini kitabnya ya, Hasyiah Bajuri. Kemudian oke, kita lanjut ke kitab syarahnya Zubat itu. Nah, hal senada juga dijelaskan Pak dalam kitab syarahnya Zubat ini. Kalau kullatani ritel Romallah ini dinisbatkan ke negara Syam ya. Berapa itu? Silahkan baca sendiri. Kalau Dimashqi berapa? Kalau Baghdad berapa? Kalau Mesir berapa? Itu lain negara, lain ukuran, sama-sama ritel, sama-sama ritelun, cuman ukuran dirhamnya sama. Hingga terjadi perselisihan kayaknya menurut pemikiran Anda. Kalau yang dijelaskan di kitab takrib itu seakan-akan 500 ritel. Sementara kalau di Romallah sekian ritel. Kalau di Damaski sekian ritel. Kayaknya berbeda. Padahal itu bukan berbeda, Pak. Aduh. Jadi hemat saya, kalau ndak paham jangan sok-sokan ente itu bilang-bilangnya menguasai semua ilmu aswaja. Bahas kitab terkecil saja, matan takrib, bukan syarahnya Fathul Qorib. Takribnya ente sudah kebelinger kayak gini. Gimana? Barodun dimaknai dingin. Aduh, Pak.